Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Amin, teman-teman. Saya sekarang lagi ada di lokasi wisata budaya Mojopahit, tepatnya ada di Buddha Tidur, teman-teman. Nah, kita mengantarkan tamu dari Tuban, dari PKBM Taman Siswa Tuban yang dimotori oleh Bapak Thoib. Nah, beliaunya sangat piawai untuk memberikan kurikulum merdeka yang notabene tentang sejarah. Pembelajaran ini dilaksanakan di outdoor, teman-teman. Jadi langsung ke lokasi wisata-wisata sejarah. Nah, kebetulan wisata yang dipilih ada di Mojokerto, tepatnya ada di Kampung Bejijong. Nah, demikian teman-teman, kita ikuti terus kegiatannya teman-teman PKBM Taman Siswa dalam mengikuti pembelajaran outdoor. Di sini juga kelihatannya ada hari wayang sedunia yang notabene teman-teman dari Tuban ini mendapat keistimewaan tepatnya dengan hari wayang sedunia. Terima kasih teman-teman, ikuti terus Jelajah KM. Lanjut, kita akan berkeliling nanti ke Kampung Coklat di Desa Andlang. Assalamualaikum. Siapa, Bu? Iya, nama saya Lia Dwi Koryani, Pak. Nah, sebagai apa, Bu, di sini? Saya sebagai tutor di Pendidikan Kesetaraan Taman Siswa Tuban. Nah, tutor itu apa sih, Bu? Tutor adalah sama dengan tenaga pengajar, tenaga pendidik bagi warga belajar di Pendidikan Kesetaraan. Bu, muridnya cantik-cantik. Oh iya, gurunya juga cantik. Itu ya, iya. Bu, sampaikan kepada seluruh warga Tuban supaya yang warganya belum mengikuti pembelajaran formal, iya. Nah, monggo biar bisa masuk di pendidikan non formal, begitu, Bu. Baik, untuk seluruh remaja, orang tua, anak-anak yang tidak bisa melanjutkan ke sekolah formal karena beberapa kendala, beberapa masalah, silahkan melanjutkan ke sekolah kami di PKBM Taman Siswa. Ya, karena pendidikan itu penting, pendidikan itu sangat menunjang masa depan kalian. Silahkan utamakan pendidikan, masuk ke sekolah kami di PKBM Taman Siswa. Terima kasih. Bisa menghubungi siapa, Bu? Ya. Namanya siapa, Bu? Nama saya Bulia, bisa menghubungi semua tutor yang ada di sini, ada Bulia. Dan kemudian juga bisa menghubungi kepala PKBM Taman Siswa, yaitu Bapak Thoib. Bulia siapa sih, Bu? Kok Bulia toh? Ya, Bulia Dwi Koryani, Pak. Oh, bisa. Bulia Dwi Koryani. Ya, makasih ya, Bu. Terima kasih, sama-sama. Namanya siapa, Mbak? Audi. Audi. Kelas berapa sekarang? Kelas C. Pakai C kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Mau lulus ya? Iya. Nah, dari mana, Mbak? Dari Tuban. Dari Tuban. Oh iya, makasih ya, Mbak. Pak, perkenalkan namanya siapa, Pak? Ya, nama saya Muhammad Thoib, Bapak dari Kabupaten Tuban. Kebetulan saya sebagai ketua atau direktur PKBM Taman Siswa yang satu-satunya ada di Kecamatan Kota Tuban, yaitu PKBM Taman Siswa. Dan pagi hari ini atau hari ini memang kita setting pembelajaran di luar kelas, yang terutama tujuan kita ke Mojokerto itu karena banyak peninggalan-peninggalan sejarah, agar supaya nanti peserta didik kami itu tidak hanya belajar melalui notebook aja atau buku aja, tapi juga bisa melihat langsung pada objek-objek objek-objek sejarah tersebut, seperti itu, Pak. Nah, tujuannya sendiri, Pak, untuk pembelajaran outdoornya seperti apa, Pak? Untuk tujuan pembelajaran outdoor itu di samping mengenal lingkungan, ya di situ kan kita pembelajaran itu di luar itu kan ada
mengenal lingkungan sawah. Kalau memang perekonomian ya ekonomi itu ya pembelajaran ekonomi itu ada mengenalkan warga belajar terkait dengan perbankan. Kemudian kalau memberikan pembelajaran pada peserta didik terkait dengan agama itu tentunya juga ada kita kenalkan di tempat-tempat peribadahan seperti itu. Dan untuk saat ini kita belajar outdoor ini ya, belajar outdoor itu agar supaya peserta didik kita itu mengenal secara langsung kepada lingkungan seperti itu, Pak. Nah, dari peserta didik itu sekolahnya wujudnya seperti apa? Non formal atau informal, Pak? Kalau peserta didiknya itu non formal ya, non formal, Pak. Kayak kejar pakai C, nah, gitu ya. Pendidikan kesetaraan sekarang ya, pendidikan setara. Memang disetarakan dengan pendidikan formal, tapi bagaimanapun tetap memiliki karakteristik tersendiri, ya punya karakter sendiri. Pendidikan non formal itu tidak bisa diformalkan, namun karena ada peningkatan derajat dari kesetaraan itu, akhirnya kita mau tidak mau juga mengikuti seperti sekarang ini kurikulum merdeka ya, kurikulum merdeka kita terapkan di pendidikan non formal khususnya di PKBM Taman Siswa ini, Bapak. Untuk finishingnya kedepannya setelah lulus dari pembelajaran atau mengikuti belajar di non formal ini, kalau setelah lulus kira-kira diarahkan kemana, Pak? Oh ya, kalau setelah lulus paling tidak ini juga di PKBM Taman Siswa ini, Bapak, ada pembelajaran vokasi juga ya, yang mana dengan minat bakat peserta didik kita identifikasi dengan minatnya, misalnya di bidang tata boga, misalnya di tata busana. Nah, ini mulai kita identifikasi, dan arahnya setelah mengikuti pembelajaran standar paket C maupun paket B itu juga punya life skill, punya keterampilan. Jadi tidak hanya akademisnya saja, tapi juga memiliki keterampilan sehingga bisa untuk menumbuhkan perekonomian paling tidak minimal dirinya sendiri seperti itu. Nah, jadi mantap itu, Pak, finishingnya. Nah, Pak Thoib, ini disampaikan kepada seluruh warga yang ada di Tuban kalau ingin ikut. Iya. Oh ya. Oke, dan untuk teman-teman ya, rekan-rekan kami ya yang ada khususnya ada di Kabupaten Tuban, kalau saudara-saudara teman-teman belum sempat mengikuti pendidikan formal pada saat itu dengan faktor ekonomi dan macam-macam, mari PKBM Taman Siswa ini selalu welcome, selalu membantu masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan, baik itu yang paket A yang setara SD, paket B setara SMP, kemudian paket C setara SMA. Kami selalu membantu dan memfasilitasi. Monggo kita mengikuti proses kegiatan pembelajaran, kemudian sampai pada tahap lulus, dan lulus pun itu kalau kita arahkan harus juga memiliki sebuah keterampilan. Dan jangan lupa setiap pembelajaran itu sudah kami berikan jadwal mulai hari Minggu sampai hari Rabu, dan pembelajaran juga bisa malam hari karena mengikuti peserta didik bisa pembelajaran malam, kita ikuti malam seperti itu. Jadi jadwal yang sudah kami tetapkan itu mulai hari Minggu sampai hari Rabu pukul 16.30 sampai 21.15 baru selesai. Setiap malam ada 2 mata pelajaran seperti itu. Untuk ijazahnya sendiri, Pak, bisa dipakai untuk melanjutkan kuliah atau seperti apa? Ya, kebetulan Pak Amin, kami kebetulan mohon izin, kami juga ada sebagai akademis, kebetulan dari alumni peserta didik kami dari paket C, banyak kami arahkan untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, yaitu ke perguruan tinggi. Ya, kalau di teman-teman yang alumni dari kami, alhamdulillah ada juga yang sudah semester 7 masuk ke dalam Universitas Negeri Jember di prodi farmasi, dan juga setiap tahun rata-rata sekitar 10-15 itu masuk ke perguruan tinggi di Tuban saja, di Universitas Sunan Bonang Tuban, khususnya di Fakultas Hukum, dan juga banyak yang masuk pada perguruan tinggi yang lain di keguruan dan sebagainya. Artinya bahwa legalitas ijazah, ya legalitas ijazah kesetaraan itu baik paket A, B, C pun itu untuk jenjang ke formal bisa, bahkan paket C
yang setara SMA itu juga ada yang kemarin juga masuk ke beberapa instansi di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, ada juga yang masuk dan alhamdulillah sekarang sudah pendidikan. Dan tentunya jangan menganggap bahwa pendidikan kesetaraan ke depannya tidak bisa untuk kegiatan yang lain atau untuk ke jenjang berikutnya. Jadi ke perguruan tinggi baik negeri maupun swasta lebih-lebih, kemudian mau masuk ke pekerjaan perkantoran apapun secara administrasi diterima dan memang disetarakan oleh pemerintah. Pendidikan kesetaraan itu memang setara dengan pendidikan yang lain, artinya pendidikan formal seperti itu, Pak. Ya. Untuk sasaran sendiri siswa itu dari ekonomi kalangan yang seperti apa, Pak, untuk sasaran siswanya? Untuk sasaran, Bapak, untuk sasaran itu memang kami mengutamakan bagi teman-teman yang secara ekonomi kurang mampu, tetapi tidak menutup kemungkinan karena faktor yang tidak bisa mengikuti pembelajaran pendidikan formal itu bukan faktor ekonomi saja, Bapak, ya. Kadang ya mohon maaf ada kenakalan remaja dan lain-lain seperti itu. Jadi terutama memang sasaran kami utama adalah bagi peserta didik yang kurang mampu seperti itu. Terima kasih, ya. Pak Thoib, matur nuwun sangat. Terima kasih, Bapak. Ya, oke. Ntar kita belok ya, Pak. Memegang wayang ada 26 wayang di depan patung kita di sana. Ada joget yang ininya harus ini dibagi, ada yang sedih. Assalamualaikum, Pak Thoib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amin, Bapak. Pak Thoib, ya. Dari mana jenengan tadi? Ya, kebetulan tadi itu sebelum datang dari ke lokasi Museum Trawulan. Dalam rangka apa, Pak? Dalam rangka pembelajaran kelas luar, artinya itu outdoor learning, yang untuk kita mengimplementasikan kurikulum merdeka. Jadi 25% kita tatap muka dan diupayakan sampai 70% belajar di luar. Terus ini sendiri siswanya dari apa, Pak? Untuk siswanya, non-formal ya, atau seperti untuk siswanya pendidikan non formal murni, ya, pendidikan non murni, tapi dengan usia memang di bawah 21 tahun. Itu masuk ke pendidikan non formal itu ada kegiatan bekerja dan sebagainya. Jadi dia memang memilih, bukan suatu, sekarang itu pendidikan setara itu pilihan, ya, pilihan. Jadi begitu bisa belajar juga bisa bekerja. Ada pendidikan setara paket A yang dari tadi yang mewakili ikut belajar ini, paket A, paket B dan paket C. Jadi sekarang itu lebih pendidikannya lebih neng bis awe maskur gak nggowo sampe. Outdoornya, tujuannya sendiri dari outdoor itu seperti apa, Pak? Untuk tujuan outdoor itu tentunya bahwa peserta didik itu bisa memahami dalam pelajaran itu pada suatu basis lingkungan, ya, lingkungan di masing-masing mata pelajaran itu memang diaspekkan kepada lebih humanis atau lebih pada pembelajaran di luar. Nah ini, Pak, penyampaiannya Bapak telah sedikit tapi padat, tapi di dalam acara ini nanti Bapak jelaskan tanpa saya, Pak, ya. Iya. Ya. Jadi nanti kita ambil diri untuk
gambarnya. Ya, begitu kata itu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dikembalikan teman-teman. Ya, terima kasih Romo ya atas sambutannya, keistimewaan bagi kami dari PKBM Taman Siswa yang mana pada siang hari ini bisa berkunjung ke tempat sudah tidur yang Romo pimpin, dan alhamdulillah kami diberikan keistimewaan, disambut sangat istimewa, kemudian untuk memberikan suatu hal khusus bagi peserta didik kami Romo, seperti itu. Dan mohon maaf apabila ada kesilapan teman-teman dari peserta didik kami dalam hal kunjungan ke tempat Romo. Terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangan dari teman-teman PKBM Taman Siswa Tuban, yang mana memang menempatkan atau khusus, saya juga nggak tahu ya, khusus datang ke Mahawiara Mojopahit, dan kebetulan tanggal 7 November itu adalah hari wayang sedunia, dan mulai pagi tadi kita jam 8 sampai nanti jam 5 sore kita akan menggelar atau latihan rutin belajar ringgit. Ada gagrak Solo juga ada, gagrak Trawulan, gagrak Jawa Timuran juga ada, dan ini untuk memperingati Hari Wayang Sedunia yang ke-8, dan semoga wayang ini semakin dicintai, khususnya adalah warga atau masyarakat di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kedatangannya, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyambutan. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang Romo. Nah, teman-teman, ini sahabat-sahabat kita dari mana Mbak? PKBM apa Mbak? Taman Siswa ya? Lagi lihat-lihat kaos bikinan industri kecil yang dinamakan Oblong Mojopahit, teman-teman. Ini IKM Oblong Mojopahit lagi berjualan di tempat Buddha Tidur. Dikunjungi teman-teman dari PKBM Taman Siswa Tuban. Nah teman-teman, kita sudah sampai di wisata desa, tepatnya di Kampung Coklat, untuk mengunjungi industri coklat di lokasi ini teman-teman. Nah, kita bersama siswa-siswi dari PKBM Pendidikan Non Formal Taman Siswa Tuban berkunjung ke sini. Tadi awalnya dari Candi Brau untuk berwisata, melihat sejarah-sejarah dalam kurikulum sejarah Mojopahit. Nah, setelah itu kita melihat Buddha Tidur. Setelah di Buddha Tidur kita berkunjung ke IKM Kaos Oblong yang sudah berjualan di lokasi Buddha Tidur sebagai souvenir-souvenir wisatawan yang berkunjung ke Buddha Tidur Bejijong, teman-teman. Nah, setelah itu kita berjalan ke
Kecamatan Delanggu, tepatnya masuk di Kampung Coklat, wisata desa. Sekarang kita sudah ada di sini. Ikuti terus perjalanan saya, bagaimana keseruannya di Kampung Coklat dalam memberikan edukasi kepada teman-teman PKBM Taman Siswa. Bagaimana membuat coklat, industri memproduksi coklat mentah menjadi matang. Prosesnya mungkin kita sudah bisa melihat nanti sekilas-sekilas karena tidak boleh masuk, harus steril. Nah, buahnya, budidaya juga sudah ada di lokasi ini. Nah, ikuti terus perjalanan saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalian di sana. Produksi coklat, teman-teman. Sayangnya kita tidak bisa masuk ke dalam karena harus steril. Nah, ini teman-teman, ini coklatnya. Kita sudah sampai di Kampung Coklat. Ini buahnya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini ada teman-teman dari PKBM tanya kehilangan teman-teman. Nah, kita lanjut perjalanan saya berkeliling di Kampung Coklat, wisata desa, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Juga. Orang aromanya tuh, Enggak kayak apa ya? Apa namanya? Penyuluh, Mbak. Penyuluh industri kecil jadi. Pak, setelah perjalanan dari Kampung Bejijong tadi menuju ke sini, sekarang sudah ketemu Kampung Coklat. Bagaimana Pak sih untuk ceritanya Kampung Coklat itu seperti apa? Apa yang menjadikan, apakah ada yang menjadi di benak Bapak untuk menginspirasi teman-teman yang lain? Oh ya, terima kasih Bapak Amin ya, menginspirasi kepada kita semua. Dalam hal ini Kampung Coklat ini menumbuhkan ekonomi yang sangat besar. Untuk khususnya kampung di sini sendiri itu, Kampung Coklat itu, kemudian setelah kami melihat proses ya, dari kebun coklatnya, kemudian prosesnya, nah itu secara otomatis akan menumbuhkan perekonomian desa ini khususnya. Saya berharap dan juga ke depan ya untuk lebih dioptimalkan lagi dalam artian bahwa untuk tempatnya memang sudah bagus Pak ya, nanti apalagi di dalam juga tadi sempat ngobrol-ngobrol sama beliau ya, untuk sebagai pemandu kami ada tempat untuk kita bisa refreshing pada keluarga ya, nanti ada tempat penyampainya, kemudian setelah pagi hari bisa melihat kebun coklatnya itu. Dan artinya bahwa di sini memang sebuah desa yang perlu kita tiru. Artinya apa? Saya yakin bahwa di desa yang lain juga banyak seperti ini, namun dengan dengan desa yang berbeda, kemudian juga untuk budidaya juga berbeda, tapi ini perlu menjadi sebuah inspirasi kami Pak. Nanti di kampung kami akan lihat ya di sana itu ada apa, dan juga nanti kita akan meniru di desa ini Pak. Oke, seperti itu. Terima kasih. Ya. Mbak, namanya siapa Mbak? Saya Nanda. Nah, Mbak Nanda sebagai apa di sini Mbak? Saya sebagai
jual coklat di galeri coklat. Oh, jadi kayak kasir itu ya, Mbak, atau marketnya ya. Nah, ini teman-teman lagi banyak ini dari mana ini, Mbak? Ini dari Tuban. Oh, gitu ya, dari Tuban ya. Jauh-jauh dari Tuban untuk mencari coklat Mojokerto ya. Nah, sampaikan terima kasihnya, Mbak. Terima kasih buat teman-teman Tuban sudah jauh-jauh mampir ke Coklat Mojopahit untuk belajar coklat juga, mengunjungi Ya. Nah, kedepannya seperti apa, Mbak, yang diharapkan supaya lebih ramai? harapannya mungkin biar masyarakat luas tahu tentang Coklat Mojopahit karena ini nggak cuma sekedar coklat tapi juga tentang sehat dan juga biar bisa mengenal tentang produk dari Jawa Timur itu sendiri, terutama dari Mojokerto sendiri. Terima kasih ya, Mbak. Bu, bagaimana rasanya coklat di Mojokerto, Bu? Mantap, lezat, nikmat. Untuk pesan-pesannya, Bu, disampaikan supaya tetap produktif. Ya, dipertahankan agar para wisatawan merasa puas dan selalu ingin atau kangen berdatangan ke sini. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama.